tugas keilmuan. Teori dalam filsafat ilmu memiliki 5 fungsi utama. Pertama, sebagai landasan pemahaman. Teori memberikan dasar filosofis untuk memahami konsep dan fenomena ilmiah. Yang kedua, pengembangan metodologi. Teori memberikan pedoman dan pengembangan metodologi penelitian, baik bersifat deduktif maupun induktif. Yang ketiga, pengujian dan kritik. Sebagai penguji untuk merefleksi dan mengkritik asumsi dan metode yang digunakan dalam penelitian. Yang keempat, integritas pengetahuan. Untuk membantu mengintegrasikan atau menyatukan berbagai disiplin ilmu. Yang kelima atau yang terakhir, refleksi etis dan normatif. Mendorong refleksi tentang implikasi etis dari penelitian ilmiah. Arti metode ilmu dalam tugas keilmuan. Dalam konteks filsafat ilmu, metode memiliki arti dan fungsi yang krusial dalam tugas keilmuan. Berfungsi berikut adalah beberapa poin penting. Yang pertama, dasar sistematis dan penelitian. Menyediakan langkah-langkah sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data. Yang kedua, hubungan dengan filsafat. Metode ilmiah tidak terpisah dari filsafat ilmu karena keduanya saling mempengaruhi. Yang ketiga, kritik dan refleksi. Berfungsi sebagai alat untuk menguji dan merefleksikan asumsi-asumsi keilmuan. Yang keempat, pengembangan ilmu. Berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan memberikan cara-cara baru untuk memahami fenomena. Baik dan buruknya metode ilmu dalam tugas keilmuan. Yang pertama, kebaikan metode ilmu. Yang pertama yaitu struktur dan sistematis. Metode ilmiah memberikan kerangka yang sistematis untuk penelitian sehingga memungkinkan para peneliti untuk menyusun dan menganalisis sesuai dengan struktur. Yang kedua yaitu objektivitas. Metode ini berupaya mencapai objektivitas dalam penelitian, mengurangi bias pribadi dan meningkatkan keandalan hasil penelitian. Yang ketiga yaitu pengujian teori. Metode ilmiah memungkinkan pengujian dan verifikasi teori yang merupakan aspek penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat terakhir yaitu inovasi. Dengan metode yang tepat, peneliti dapat menemukan pengetahuan baru dan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Adapun keburukan dari metode ilmu, yang pertama yaitu keterbatasan paradigma. Metode ilmiah seringkali terjebak dalam paradigma tertentu seperti positivisme yang dapat membatasi pemahaman terhadap fenomena kompleks. Yang kedua yaitu kekakuan. Pendekatan yang terlalu kaku terhadap metode ilmiah dapat mengabaikan aspek-aspek penting dari fenomena yang tidak dapat diukur secara kuantitatif seperti nilai sosial dan budaya. Yang ketiga yaitu fanatisme keilmuan. Terkadang penerapan metode ilmiah dapat menyebabkan fanatisme keilmuan, di mana ilmuwan menganggap satu pendekatan sebagai satu-satunya cara yang benar untuk memahami realitas. Yang terakhir yaitu mengabaikan dimensi etis. Fokus pada metode dapat mengabaikan pertimbangan etis dalam penelitian. Yang terpenting untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara bertanggung jawab dan beretika. Dalam konteks filsafat ilmu merujuk pada pemahaman sejarah sebagai disiplin ilmiah yang mempelajari peristiwa masa lalu dengan menggunakan metode ilmiah. Sejarah sebagai ilmu memiliki beberapa karakter utama, seperti contoh nomor 1 itu empiris. Empiris, sejarah bergantungan pada bukti konkret dan pengalaman yang terdokumentasi. Objek penelitian. Objek utama dalam sejarah adalah manusia dan objek. Nomor 3, metode ilmiah. Sejarah menggunakan metode penelitian yang sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Nomor 4, teori filsafat sejarah. Sejarah juga melibatkan teori yang membantu menjelaskan dan menginterpretasikan peristiwa dan konteks sosial dan budaya. Nomor 5 dan terakhir, generalisasi. Sejarah memungkinkan pembuatan kesimpulan umum tentang pola atau tren dalam perkembangan manusia. Pergeseran paradigma keilmuan dalam sejarah keilmuan pada abad Yunani kuno. Yang pertama yaitu transisi mitos ke logos.
Sebelum periode ini, penjelasan tentang fenomena alam didasarkan pada mitos dan kepercayaan religius. Filsuf seperti Thales memulai mencari penjelasan rasional untuk fenomena alam, menggantikan mitos dengan logika dan observasi. Yang kedua yaitu pengembangan metode ilmu. Aristoteles mengembangkan metode deduktif dan induktif yang menjadi dasar bagi metode ilmu modern. Yang ketiga yaitu pendirian sekolah filsafat. Akademi Plato berfungsi sebagai pusat pendidikan yang mendorong pemikiran kritis dan diskusi ilmiah. Dalam hal ini menciptakan lingkungan di mana ide-ide baru dapat berkembang dan diuji. Selanjutnya yaitu kontribusi terhadap ilmu alam. Filsuf seperti Democritus memperkenalkan konsep atom, sementara Euclid menetapkan dasar-dasar geometri. Pemikiran ini menunjukkan bahwa pengamatan dapat menghasilkan pengetahuan yang lebih akurat tentang dunia. Ide perkembangan ilmu abad modern terdiri dari 3, yaitu 1. Transformasi paradigmatik, terdiri dari 2, yakni Renaissance dan awal abad modern. Era ini ditandai dengan bangkitnya kesadaran Barat akan ketertinggalannya dan dimulainya babak baru yang disebut dengan istilah Renaissance, serta Descartes dan rasionalisme. Descartes meletakkan dasar kebenaran dan kepastian pengetahuan melalui rasio yang kemudian mempengaruhi banyak pemikir dan menghasilkan ilmu baru. Yang kedua, penemuan ilmu signifikan. Setelah Galileo, Fermat, Pascal, dan Kepler menemukan penemuan dalam bidang ilmu, pengetahuan diambil alih oleh Isaac Newton yang kemudian melahirkan teori gravitasi dan perhitungan kalkulus. Kemudian Black dan kimia. Dikenal sebagai pelopor dalam pemeriksaan kualitatif. Ia menemukan karbon dioksida. Hal ini berkaitan dengan perkembangan ilmu kimia yang menjadi landasan revolusi industri. Terakhir yaitu perubahan dalam metode ilmiah. Aristoteles mengembangkan metode deduktif dan induktif yang menjadi dasar bagi metode ilmiah modern. Kemudian eksperimen dan observasi. Dengan kemajuan teknologi seperti penggunaan mikroskop dapat memungkinkan ilmuwan untuk membuat penemuan baru dan mengembangkan metode yang lebih presisi. G. Membedakan paradigma keilmuan abad modern dengan paradigma keilmuan abad kontemporer. 1. Rasionalisme dan empirisme. Maksudnya itu menekankan pentingnya rasionalitas dan metode empiris. 2. Metodologi ilmiah dan yang sistematis, berfokus pada metodologi ilmiah yang berstruktur dan melibatkan langkah-langkah. Nomor 3. Pemisahan ilmu dan agama. Terdapat pemisahan yang jelas antara ilmu pengetahuan dan agama, dengan sekularisme menjadi prinsip penting dalam penelitian ilmu. Nomor 4 dan paling terakhir, spesialisasi. Ilmuwan mulai mengkhususkannya diri dalam bidang tertentu. Abad kontemporer. Yang pertama, kritik terhadap rasionalisme. Seringkali mengkritik asumsi-asumsi rasionalisme dan objektivitas yang dipegang oleh paradigma modern. Yang kedua, pendekatan kualitatif terhadap penekanan pada metode kualitatif yang lebih fleksibel. Yang ketiga, interdisipliner dan kolaboratif. Penelitian saat ini semakin bersifat interdisipliner dengan keilmuan dari berbagai bidang bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, kesadaran sosial dan etika. Lebih memperhatikan implikasi sosial dan etis penelitian ilmiah. Yang kelima dan terakhir, pengaruh teknologi. Perkembangan teknologi mengubah cara penelitian dilakukan dan bagaimana pengetahuan disebarluaskan.